Halo teman-teman semua, senang sekali bisa berkumpul di sini. Hari ini kita akan mengobrol santai tapi mendalam tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu sholat. Lewat presentasi berjudul, Keutamaan Sholat, Jejak Cahaya Menuju Surga. Ini, kita akan coba mengintip 16 rahasia besar dan kedudukan istimewa sholat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang dirangkum dari karya Syekh Dr. Said bin Ali bin Waf Al-Kahtani. Yuk, kita mulai perjalanannya. Pertama-tama, kita perlu sadar bahwa sholat itu bukan cuma rutinitas 5 menit yang diulang-ulangnya. Syekh Dr. Said mengingatkan kita kalau sholat adalah tiang agama dan garis batas yang jelas antara keislaman seseorang dengan kekufuran. Bayangkan sebuah bangunan tanpa tiang, pasti roboh, kan? Begitu juga dengan Islam kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat detail memperhatikan sholat dari takbir sampai salam, karena memang inilah jantung dari seluruh agama kita. Sholat juga berfungsi sebagai perisai dalam hidup kita. Kalau kita sholat dengan benar dan khusyuk, secara otomatis jiwa kita akan punya benteng spiritual yang kuat buat nahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, tahu nggak sih? Waktu Rasulullah ditanya amalan apa yang paling oke atau afdal, beliau menempatkan sholat tepat pada waktunya di urutan pertama, bahkan di atas berbakti kepada orang tua maupun jihad. Keren banget, kan? Kita pasti sering merasa kotor karena kesalahan kecil sehari-hari. Nah, sholat 5 waktu itu ibarat sungai yang airnya melimpah tepat di depan pintu rumah kita. Kalau kita mandi di sana 5 kali sehari, logikanya nggak akan ada kotoran yang tersisa di badan, kan? Begitulah sholat menghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktunya, selama kita menjauhi dosa besar. Benar-benar sistem pembersihan jiwa harian yang luar biasa. Nanti di hari kiamat, saat semuanya gelap gulita, sholat akan jadi penyelamat kita dalam 3 bentuk: cahaya, nur, bukti, burhan, dan keselamatan, najat. Terutama buat teman-teman yang bela-belain jalan ke masjid dalam kegelapan subuh atau isya, ada kabar gembira nih. Pengorbanan menembus malam itu akan ditukar dengan cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Jangan sampai kita lalai ya, supaya nggak dikumpulkan bareng orang-orang seperti Qarun atau Fir'aun. Pernah merasa hidup lagi berat? Ingatlah kekuatan sebuah sujud. Setiap kali dahi kita menyentuh bumi karena Allah, ada double reward yang bekerja. Derajat kita dinaikkan 1 tingkat, dan 1 kesalahan kita dihapuskan. Lebih istimewa lagi, buat yang ingin banget bertetangga dengan Rasulullah di surga, kuncinya bukan seberapa banyak harta kita, tapi seberapa tekun kita memperbanyak sujud atau sholat sunnah. Ini tiket emas buat kita semua. Ada algoritma keberkahan yang unik di setiap langkah kaki kita menuju masjid. Kalau kita sudah wudhu dari rumah, setiap langkah kaki kanan itu menaikkan derajat, dan kaki kiri langsung menghapus dosa. Gak cuma itu, setiap kali kita melangkah ke masjid baik pagi maupun sore, Allah sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menyiapkan jamuan kehormatan atau nuzul di surga nanti. Benar-benar dimuliakan ya. Proses pengampunan dosa itu ternyata sudah dimulai bahkan sebelum kita takbir. Mulai dari memperbagus wudhu, lalu mendirikan sholat dengan ruku, dan kehusyuan yang sempurna. Ketiga elemen ini bersinergi jadi penghapus atau kafarah bagi dosa-dosa kita di masa lalu. Selama bukan dosa besar, sholat wajib yang kita kerjakan akan terus membersihkan sisa-sisa kesalahan di antara waktu sholat tersebut. Satu hal yang menenangkan hati adalah saat kita di masjid. Kalau kita datang murni untuk sholat dan sabar menunggu di tempat duduk tanpa membatalkan wudhu, para malaikat nggak berhenti mendoakan kita loh. Mereka memohonkan ampunan dan rahmat, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Jadi, diamnya kita saat menunggu sholat itu sebenarnya adalah bentuk zikir yang sangat tinggi kedudukannya. Dalam Islam ada istilah, ribat, yaitu sebutan buat pasukan yang berjaga di garis terdepan medan perang. Menariknya, Rasulullah menyebut orang yang menyempurnakan wudhu di saat sulit, rajin melangkah ke masjid, dan sabar menunggu waktu sholat sebagai ribat. Ini menunjukkan kalau sholat itu adalah benteng pertahanan jiwa yang paling depan dalam menjaga keselamatan spiritual seorang muslim. Buat yang rindu pahala besar tapi belum bisa berangkat ke tanah suci, ini ada kabar baik. Keluar rumah dalam keadaan suci untuk sholat wajib itu pahalanya setara dengan orang yang berhaji. Kalau untuk sholat duha, setara dengan umrah. Hebatnya lagi, status kita dicatat sedang sholat sejak keluar pintu rumah sampai balik lagi ke rumah. Jadi, argometer, pahala kita terus jalan selama perjalanan pulang pergi masjid. Pernah nggak kalian sudah buru-buru ke masjid tapi pas sampai ternyata jamaahnya sudah selesai? Jangan sedih dulu. Allah itu maha baik.
Kalau kita sudah wudhu dengan benar dari rumah dan berniat tulus untuk jamaah tapi ternyata tertinggal, Allah tetap memberikan pahala sholat berjamaah 100% utuh tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi, yang dinilai Allah itu adalah niat dan usaha maksimal kita, bukan cuma hasilnya. Kalau kita rangkum, perjalanan sholat itu adalah sebuah ekosistem yang lengkap. Di fase persiapan atau wudhu, dosa kita dihapus. Saat pelaksanaan, kita dilindungi dari kemungkaran dan didoakan malaikat. Bahkan setelah sholat pun, dampaknya masih terasa karena pahala terus mengalir sampai kita pulang ke rumah, dan Allah sudah menyiapkan jamuan di surga. Sholat benar-benar menyelimuti seluruh timeline hidup kita dengan cahaya. Sebagai penutup, setelah tahu 16 keutamaan luar biasa tadi, rasanya nggak ada alasan lagi ya buat malas sholat. Sholat itu bukan beban yang memberatkan, tapi justru anugerah, pembersih jiwa, dan tiket utama kita menuju jannah. Mari kita jaga sholat kita dengan penuh cinta, supaya sholat pun senantiasa menjaga kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, semoga obrolan singkat ini bisa jadi penyemangat buat kita semua. Terima kasih.